Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syaratnya mahar. Kita bahas syarat-syaratnya mahar karena akhir-akhir ini banyak yang membayar mahar nikah itu aneh-aneh. Ada yang membayar mahar nikah dengan membaca Al-Quran. Ada yang membayar mahar nikahnya seorang istri dengan baru-baru ini dengan bimahri masjid, dengan mahar masjid. Bagaimana pandangan para ulama tentang hukum status mahar yang diberikan pada saat akad nikah? Kita teliti dulu saja syarat-syaratnya mahar itu apa, baru nanti kita hukumi. Dalam kitab I'anatut Talibin, sesuatu yang boleh dijadikan mahar itu adalah wa kullu ma sahha ja'luhu samanan sahha ja'luhu shadaqan. Itu konsep dasarnya. Segala sesuatu yang as-sah, yang boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk membayar, maka sah pula untuk dijadikan sebagai mahar. Uang boleh, karena uang bisa dijadikan sebagai alat tukar atau pembayaran. Cincin boleh, pokoknya bisa diuangkan, boleh. Sehingga syarat itu oleh para ulama, apa saja syaratnya yang boleh dijadikan mahar? Yang pertama, kaunuhu tohiron. Apa saja yang boleh dijadikan saman, alat tukar, kemudian bisa menjadi mahar? Yang pertama, kaunuhu tohiron. Ini siapa namanya ini? Ini. Baik, ini ambil untuk sana. Yang pertama, kaunuhu tohiron, harus suci. Suci. Kalau sesuatu yang tidak suci walaupun harganya mahal tidak bisa dijadikan sebagai walaupun mahal. Contoh, ada orang punya gadingnya onta. Gadingnya onta, gadingnya apa? Kok onta punya gading? Gadingnya gajah. Gajah itu kan sesuatu yang tidak halal dimakan. Berarti kalau mati itu berarti menjadi bangkai. Ada orang punya gadingnya gajah besar. Gading gajah itu gadingnya mempunyai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Dijual bisa sampai ratusan juta. Tapi walaupun mahal tidak bisa dijadikan sebagai, karena syaratnya mahar harus kaunuhu tohiron, harus suci. Jadi belum tentu sesuatu yang mahal boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Syarat yang pertama harus suci. Nomor dua, muntafa'an beh, bisa dimanfaatkan oleh si istri. Jadi mahar itu manfaatnya bukan kepada suami, manfaatnya kepada zaujah. Ya. Maharnya apa? Ular. Itu hasyarat. Tidak boleh, nggak ada manfaatnya. Maharnya apa? Kecoa. Walaupun kecoa itu kecoa yang sangat mempunyai harga yang tinggi sekali, karena kecoa tidak ada manfaatnya. Hasyarat kalau dalam berbagai kitab, wal hasyarat fi syar'i la manfaata fihi. Sesuatu hewan yang melata itu tidak ada manfaatnya dalam segi syariat. Tidak sah. Kamu punya ular, kok seumpama Nurul punya ular, ularnya Nurul dijadikan mahar, itu tidak sah. Ular. Satu yang pertama. Yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, wa kaunuhu maqduron ala taslimihi. Yang ketiga, maharnya bisa diserahkan, mampu diserahkan. Yang nggak mampu diserahkan seperti apa? Contohnya seperti begini, si Nurul akad nikah, maharnya apa? Ketika Nurul akad nikah, Nurul ngomong bimahri burung yang terbang itu. Kurang ajar Nurul itu berarti.
Burung mana Rul? Itu burung cucak. Si Nurul beli burung, burungnya Nurul lepas, gitulah ya. Burungnya Nurul pergi sendiri, lepas dari sangkarnya. Kemudian Nurul bilang, itu burung yang saya beli tapi lepas. Kemudian ngomong sama istrinya, calon istrinya, Dek, itu burung mahal, kemarin saya belinya 1 juta tapi lepas. Daripada eman-eman dia pergi, mendingan saya jadikan mahar. Iya, tapi nggak sah. Kenapa? Karena Nurul tidak mampu menyerahkan burung itu. Wong burung terbang walaupun dibeli, walaupun bilang miliknya Nurul, tapi Nurul tidak mau, tidak bisa menyerahkan. Itu hukumnya juga tidak sah, walaupun mahal. Yang ketiga, yang terakhir, mamlukan lizil aqdi, yaitu dimiliki pada saat akad nikah. Punyanya dia, haknya dia, miliknya dia waktu akad nikah. Jadi nggak boleh waktu akad nikah miliknya orang lain, walaupun setelah akad nikah miliknya dia, nggak sah itu. Contoh, ini uang miliknya bapaknya, sama bapaknya ngomong, nak, nanti kalau saya mati uang ini milik kamu, berarti harta warisan. Bapaknya masih ada, belum menjadi miliknya. Waktu akad nikah masih miliknya bapaknya. Terus dia ngomong, harta dengan harta yang akan jadi milik saya kalau bapak saya mati. Kurang ajar ada ini. Dentek bapak mati, nunggu bapak mati itu juga nggak sah, karena waktu akad nikah harta yang dijadikan mahar belum menjadi miliknya. Nah sekarang ini perhatikan. Sekarang mahar pakai masjid. Ya, aneh-aneh ini sekarang akhir zaman. Mahar pakai masjid. Apakah menetapi syarat ini apa tidak? Suci mungkin iya. Manfaat mungkin iya. Bisa diserahkan mungkin iya. Tapi apakah masjid dimiliki? Apakah masjid miliknya orang? Ternyata dalam kitabnya para ulama diterangkan, innal milka fi raqabatil mauquf yantaqilu ilallah ayyang fakku an ikhtisasil adamiyin. Sesuatu barang yang sudah diwakafkan itu kepemilikannya pindah menjadi miliknya Allah. Artinya yang fakku an ikhtisasil adamiyin, artinya sudah lepas dari kepemilikannya manusia. Si Rohim punya tanah, beli 100 juta, ditanami jagung, tanah itu miliknya si Rohim. Tapi kalau si Rohim ngomong, saya jadikan tanah ini masjid, ja'altuhu masjidan, aw waqaftu hadza masjidan, atau saya mewakafkan tanah ini menjadi masjid, apakah si Rohim boleh menjual tanah itu? Boleh nggak? Kalau sudah diwakafkan boleh nggak tanah itu dijual sama Rohim? Tidak boleh. Berarti tanah itu kalau sudah diwakafkan bukan menjadi miliknya manusia, tapi langsung menjadi miliknya Allah. Paham ya? Paham nggak? Kalau begitu saya tanya sama kamu, kalau sudah saya wakafkan tidak menjadi miliknya manusia tapi miliknya Allah, bisa diserahkan apa tidak? Tidak bisa. Dimiliki apa tidak? Tidak dimiliki, sudah bukan jadi miliknya. Kalau kamu mewakafkan masjid, itu masjid kamu, tanahnya sebelumnya. Tapi kalau kamu sudah menjadikan waqaftu hadza masjidan, ini masjid saya wakafkan, maka itu tanah sudah bukan menjadi milikmu. Berarti mahar pakai masjid hukumnya tidak sah, tidak boleh. Ya, jadi kamu bisa berpikir sekarang ya. Sekarang kamu bisa melihat, oh ini boleh, ini tidak. Karena selama tidak melanggar syarat 4 tadi masih boleh. Tapi kalau melanggar syarat 4 tadi tidak sah. Konsekuensinya sekarang, ini kadang sampai sini langsung orang dihukumi, oh berarti nikahnya tidak sah. Oh tidak begitu Ferguson, ya, tidak begitu. Kalau maharnya tidak sah, apa nikahnya langsung tidak sah? Jangan langsung menghukumi.
Kalau nikahnya tidak sah, kalau maharnya diucapkan waktu akad tidak sah, akadnya sah. Si perempuan tadi tetap boleh digauli, tapi maharnya bukan menjadi mahar yang disebutkan dalam akad nikah, tapi berubah menjadi mahar misil. Mahar itu kan ada dua kan, ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan waktu akad. Contoh, si istri ngomong, saya minta uang 5 juta, disebutkan waktu akad, itu namanya mahar musamma, mahar yang disebutkan waktu akad. Atau waktu akad tidak nyebutkan apa-apa, maka maharnya menjadi mahar misil. Atau waktu akad maharnya salah atau tidak sah, seperti tadi maharnya masjid, maka menjadi mahar misil. Akad nikahnya sah tapi menjadi mahar misil. Apa mahar misil itu? Mahar yang distandarkan pada standar umum wanita sebaya itu dengan melihat kondisi keluarga, adat, dan zamannya. Contoh nih, contoh ya. Si Nurul menikahi perempuan. Perempuan ini lihat anaknya siapa, keluarganya bagaimana, orang kaya apa tidak, adat di daerahnya bagaimana. Oh, dulu saudaranya akadnya itu maharnya 10 juta, tapi orang di samping dia maharnya 5 juta. Yang dipakai standar adalah saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia dari golongan strata orang dari golongan itu atau dari keluarga tersebut. Beda loh ya. Kamu ngasih mahar kepada anaknya Pak RT dan anaknya menteri beda enggak? Beda enggak? Cara hidupnya anaknya Pak RT dengan anaknya menteri beda enggak? Beda. Oleh karena itu mahar misil seumpama dulu saudaranya maharnya 10 juta, tadi akad yang sah tetapi maharnya yang tidak sah, maka dia wajib membayar mahar namanya mahar misil, distandarkan dengan saudara atau bibi-bibinya. Bisa dipahami? Paham? Sah enggak akadnya? Sah apa enggak akadnya? Sah, hanya maharnya tidak sah. Itu yang pertama. Dan mahar itu, ini kalau santri insya Allah walaupun nggak punya uang bisa nikah. Karena mahar itu ada dua, ini perhatikan. Ada mahar ainan, ada mahar manfaatan. Ainan itu ya seperti gelang, uang itu berupa ain, ada bentuknya. Ada mahar manfaat. Manfaat itu apa? Tidak ada bentuknya, tapi bisa dimanfaatkan. Tidak diberikan bentuknya, tapi diberikan manfaatnya. Sehingga dikatakan wa yajuzu ayyakunal mahru manfaatan. Boleh mahar itu berupa manfaat. Seperti apa? Kata'limil Quran, seperti mengajari Al-Quran. Contoh, Ropik pinter ilmu nahwu, Ropik pinter kitab, ya, atau Faiz punya sanad Al-Quran. Kemudian dia punya istri, ngomong, Dek, saya memang tidak punya uang Dek, tapi saya punya ilmu. Bagaimana kalau adik saya ajari ilmu nahwu bab alamat i'rab? Bab alamat, ngomong bimari ta'limil ilmi fi alamati i'rab. Wih, ngeri ya. Dengan mahar mengajari ilmu alamat-alamat i'rab. Boleh, tidak ada maharnya. Ada itu maharnya. Apa maharnya? Manfaat berupa paham nggak? Jadi santri walaupun sak miskin nih bisa. Kok santri saya besok seumpama dilalah, Gus saya pengen nikah tapi saya nggak punya mahar, tak kasih maharnya. Atau Gus saya nggak pengen mahar seperti itu karena saya punya Al-Quran, biarkan saya mengajari istri saya Al-Quran. Wih bagus ini.
Nggak harus pakai uang mahar, pakai manfaat bisa. Atau bimahril khidmah, khidmah juga mahar. Contoh, mau bayar istrinya nggak punya uang, tapi istrinya punya pabrik. Kurang ajar ya. Suaminya nggak punya uang, tapi istrinya punya apa? Pabrik. Pabrik apa? Pabrik tahu. Kemudian dia ngomong suaminya, saya nggak punya uang. Oke, maharnya saya menjadi pelayanmu, menjadi karyawanmu selama 1 minggu. Boleh, boleh. Kayak laki-laki kayak gini nggak ada gunanya ini. Ya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Boleh, karena khidmah menjadi pelayan atau menjadi karyawan itu bisa diuangkan, namanya manfaat. Atau rodok cerai iki areke tapi sah, rodok medit areke tapi sah. Si Dimas punya kontrakan rumah sebanyak 10 rumah. Ketika dia akad dengan seorang perempuan, dia ngomong, saya akati kamu dengan mahar sewa rumah ini saya gratiskan selama 1 bulan. Tidak dikasih rumah, tapi dikasih nempati rumah, suknadar namanya. Ini berarti orang cerai luar biasa ini. Medit aree. Boleh, ya sah. Dengan cara apa? Dengan cara menempati rumah sewaan saya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ya kembali lagi ke Dimas. Boleh, boleh, namanya mahar manfaat, boleh. Lah sehingga kata para ulama, nih perhatikan. Sehingga kata para ulama, mahar baca Quran itu boleh apa tidak? Kata para ulama, kalau mahar mujarroh qiraatil Quran, hanya membaca Al-Quran, bimahri qiraatil Quran, kemudian si suami membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qabiltu, sah? Gak sah, karena manfaatnya membaca hanya dirasakan oleh suami, tidak dirasakan oleh. Coba istri manfaatnya apa kalau kamu membaca tok? Gak ada, yang dapat pahala kamu. Istri gak dapat apa-apa, itu namanya manfaat yang kembali kepada suami. Maka bimahri bimujarrodi qiraatil Quran, ulama mengatakan tidak sah. Tapi kalau bimahri ta'limil Quran, baiklah dek, saya akan mengajari sampean cara membaca Al-Quran yang benar. Juz 1 tok, boleh. Bimahri ta'limil Quran, juz 1 tok selesai. Gak harus semua. Atau bimahri ta'limil Quran surat kulhu, diajari istrinya, ayo dek tirukan kul huwallahu ahad, istrinya nirukan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, istrinya bisa baca kulhu, los. Jadi santri nggak usah khawatir, punya semuanya, nggak punya uang, punya ilmu, gitu. Tetap bisa nikah. Tidak punya ainan, punya manfaatan. Ya, enak santri wis pokoknya enak, bisa nikah dengan apa saja. Sekali-kali mbak, kamu minta mahar kayak gitu, ajari aku ilmu nahwu mulai awal sampai akhir. Kelenger kalau ini. Ya. Pesan yang terakhir dari guru saya, mbak-mbaknya yang mau nikah ini saya peseni, jangan mahar pakai Al-Quran. Kemarin seperti Mbak Fitri yang baru nikah kemarin, Mbak Fitri itu maharnya seperangkat alat sholat ada Qur'annya. Kemudian ada mertuanya, waktu saya ngakati, saya panggil, ini Qur'annya ikut mahar. Iya Gus, ikut mahar. Saya panggil kakaknya, ambil Qur'annya. Loh Gus, ini ikut mahar. Sudah ambil. Pak, jangan pakai Qur'an ya. Nggih Gus, saya suruh ngambil Qur'annya. Kemudian saya sampaikan, pesannya guru saya Ki Mahrus Lirboyo, usahakan kalau mahar jangan pakai Al-Quran. Al-Quran itu terlalu tinggi untuk dijadikan mahar. Quran itu kan kalamullah. Sementara mahar itu untuk membeli anunya perempuan. Mas saya ngocak lah.
untuk membeli endi-endian perempuan, untuk membeli kemaluannya perempuan. Apakah pantas Al-Quran kalamullah setinggi itu hanya untuk membeli kemaluannya perempuan? Kalau esahnya esah, tapi kadang secara sosial akhlak tidak bagus. Sehingga Mbah Mahrus dawuh, kalau ada santri yang ngakati ada Qur'annya diambil, jangan dijadikan mahar, berikan sodakoh atau hadiah seperti pada umumnya, tapi jangan dijadikan sebagai mahar. Sehingga saya sering kalau ngakati orang ada Qur'annya, jangan jadikan mahar Pak ya, ambil kasihkan aja sama istrinya nanti, jangan dijadikan sebagai mahar. Itu pesannya Kiai Mahrus. Kalau urusan sah ya sah, fikih sah dengan fikih sosial itu beda. Fikih boleh dan fikih pantas itu beda. Kadang boleh tapi tidak pantas gitu loh ya. Sudah, itu kira-kira pemahaman mahar yang harus kamu pahami. Jadi kalian nanti kalau ditanya bagaimana mahar pemahamannya, sehingga bisa menjawab dengan baik. Al-Fatihah.